Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Sefa Channel yang selalu menyuguhkan video pembelajaran pembahasan soal-soal matematika. Kali ini Bu Sefa Channel akan membahas soal-soal fungsi komposisi dan fungsi inverse. Namun, sebelum kita masuk pada pembahasan soal, mohon dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video di channel ini. Mudah-mudahan support yang diberikan membawa berkah untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal-soal fungsi komposisi dan fungsi inverse. Di sini sudah ada beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama diketahui soalnya fungsi f(x)-nya 5x tambah 1, gx-nya 2x kurang 3. Di sini yang akan kita cari fungsi f komposisi x, f komposisi g, gx, f komposisi g2, g komposisi fx, g komposisi f1, f inverse, fungsi inverse x, fungsi inverse 3, kemudian g inverse x, g inverse 2, fungsi f bundaran g inverse x, f bundaran g inverse 2, g bundaran f inverse x atau inverse dari g bundaran fx, inverse dari g bundaran f min 1. Jadi tanda 0 ini boleh dibaca bundaran, boleh dibaca komposisi. Nah, sekarang kita masuk pada penyelesaian soal yang pertama. Penyelesaian soal yang pertama, tadi diketahui fx-nya dulu. Fx-nya sama dengan 5x tambah 1. Kemudian fungsi gx sama dengan 2x dikurang 3. Yang pertama soalnya yaitu f bundaran gx. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, rumusnya ini menjadi f gx. Jadi kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Kita ambil fungsi gx-nya 2x kurang 3. Kemudian ini kita substitusikan ke dalam fungsi f. Jadi ini sekarang yang menjadi x. F berapa? 5x tambah 1. Berarti 5 dikali ini yang jadi x ya. 2x dikurang 3 tambah 1. Fungsi fx-nya kan 5x tambah 1. Sekarang kan 5. Jadi yang menjadi x ini adalah fungsi g. Kita substitusikan ke dalam fungsi f. Baru kita operasionalkan 5 kali 2x 10x, 5 kali min 3 min 15 tambah 1. Hasilnya 10x dikurang 14. Ya. Gx-nya 2x kurang 3 min 15. Oke. Soal yang kedua. Yang kedua katanya f bundaran g. F bundaran G ini kan F bundaran GX. Nah, soal yang kedua ditanya F bundaran G min 2. Jadi, X di fungsi F bundaran G ganti dengan min 2. Otomatis ini kita ganti dengan min 2. Berarti 10 kali min 2 kurang 14. Hasilnya 10 kali min 2 min 20 min 14. Berarti hasilnya atau nilainya min 34. Nah, inilah dia nilai dari F bundaran G min 2. Sekarang soal yang ketiga. Soal yang ketiga, G bundaran Fx. Seperti rumus biasa, rumus G bundaran Fx ini adalah G Fx. Jadi kita operasionalkan yang di dalam kurung. Kita ambil fungsi fx-nya. Fx-nya berapa? 5x tambah 1. 5x tambah 1. Nah, sekarang nilai 5x tambah 1 kita substitusikan ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya apa? 2. 2x, berarti x-nya kita ambil di sini. Berarti 2 kali 5x tambah 1
dikurang 3. Ini fungsi GX-nya. Baru kita operasionalkan 2 kali 5X, 10X, 2 kali 1 plus 2 min 3. Di hasil akhirnya 10X, 2 dikurang 3 hasilnya min 1. Nah, ini G bundaran F(X). Nomor 4-nya yang ditanya apa? Ini G bundaran F(X). Nomor 4 ditanya G bundaran F, X-nya diganti dengan 1. Otomatis hasil ini, hasil 10X kita ganti dengan 1, kurang 1. Berarti 10 dikurang 1 hasilnya 9. Jadi nilai dari G bundaran F1 adalah 9. Nah, inilah soal nomor 4. Nah, sekarang soal nomor 5. Fungsi inverse nomor 5. Fungsi inverse X. Inverse dari fungsi F. Berarti kita ini yang kita ambil F(X)-nya berapa tadi? F(X)-nya kan 5X ditambah 1 ya. 5X tambah 1. Kita masih ingat, kita misalkan F(X) sama dengan Y. Berarti fungsi kita sekarang berubah menjadi fungsi Y sama dengan 5X tambah 1. Jadi otomatis yang punya variabel X kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 5X. Kemudian yang tidak ada X-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min Y tambah 1. Nah, supaya hasilnya ini positif, boleh kita bagi min 1, boleh kita kali dengan min 1. Boleh kita kali, boleh kita bagi ini ya. Berarti kalau kita bagi min, berarti ini X Y kurang 1 per 5. Jadi min kali min positif, min kali min positif ini negatif kali positif kali negatif, hasilnya negatif. Berarti hasilnya X sama dengan Y kurang 1 kita per 5. Kita kembali ke fungsi F(X). Berarti ini fungsi inverse X. Otomatis ruas kanan ini Y kita rubah ke dalam fungsi X. Kenapa? Karena fungsi itu harus sama ruas kiri dengan ruas kanannya. Kalau fungsi di ruas kirinya X, otomatis ruas kanan menjadi X dikurang 1 dibagi 5. Ini baru fungsi inverse F ya. Inverse dari fungsi F ya. Inverse dari fungsi F(X). Nah, pertanyaan yang nomor 6 ditanyanya fungsi inverse dari min 3. Nah, sekarang X di sini. Nah, X di sini kita ganti dengan min 3. Otomatis yang di ruas kanan X kita ganti dengan min 3 kurang 1 per 5. Min 3 min 1 hasilnya min 4 per 5. Jadi inilah nilai dari fungsi inverse X, dan kemudian X-nya diganti dengan min 3 hasilnya min 4 per 5. Ini jawaban dari soal nomor 6. Sekarang kita masuk pada soal nomor 7. Soal nomor 7. Ya, kita kembali. Soal nomor 7-nya fungsi inverse GX. Inverse dari fungsi GX. Kita ketahui tadi GX-nya 2X kurang 3. Ya, dari soal ini G ya. Berarti kita misalkan lagi, GX sama dengan Y. Maka sekarang fungsi kita berubah menjadi fungsi Y sama dengan 2X dikurang 3. Seperti mencari inverse fungsi F tadi, ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 2X sama dengan min Y min 3. Kalau kita bagikan dengan min 1 hasilnya, kita positif adalah 2X sama dengan
Y tambah 3. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Kalau X saja hasilnya Y tambah 3 bagi 2. Nah, seperti tadi kita kembali kepada fungsi inverse, fungsi G. Inverse dari fungsi G, X-nya hasilnya X tambah 3 bagi 2. Kita kembalikan ke X karena ruas kirinya fungsi kita X. Ini baru G inverse. Fungsi G inverse nomor 8-nya ditanya min 2. X-nya diganti dengan min 2. Sama dengan otomatis X di sini juga diganti dengan min 2 tambah 3 bagi 2. Nah, min 2 tambah 3, negatif 2 tambah 3 hasilnya 1. Berarti 1/2. Inilah nilai dari fungsi inverse G. G min 2 ya. Jadi hasilnya nilainya setengah. Nah, ini baru soal kita, soal nomor 8. Sekarang kita masuk pada soal nomor 9. Nomor 9 ditanya inverse dari F bundaran G. Inverse bundaran GX. Nah, seperti kita tahu tadi soal yang pertama kan ditanya F bundaran G. F bundaran. Nah, ini dia jawaban dari F bundaran G-nya hasilnya berapa tadi? F bundaran X-nya hasilnya ya dari soal ini sama dengan 10X dikurang 14 ya, dari soal nomor 1 ini jawabannya F bundaran G. Nah, sekarang kita ingin cari inverse dari fungsi ini. Inverse dari F bundaran G X. Berarti kita misalkan lagi. Misalkan F bundaran GX sama dengan Y. Maka Y sama dengan 10X dikurang 14. Ya. Y sama dengan 10X dikurang 14. Seperti tadi, yang mempunyai variabel X kita pindahkan ke ruas kiri, berubah tanda menjadi min 10X, Y kita pindah ke ruas kanan menjadi min Y kurang 14. Ini prosesnya. Karena X-nya masih negatif, kita bagi dengan tanda min 1 ya. Berarti 10X, negatif bagi negatif positif, ini Y tambah 14. Kalau X saja, Y tambah 14 dibagi 10. Ini hasilnya. Karena fungsi kita dalam fungsi X, berarti F bundaran GX inverse-nya X, maka otomatis ruas kanan kita pindah menjadi X tambah 14 dibagi 10. Inilah hasil inverse dari F bundaran GX. Nah, soal yang ke-10 ditanya, kita ganti F bundaran G2. Berarti kita ganti X-nya dengan 2. Otomatis ruas kanan kita rubah X menjadi 2 ditambah 14 dibagi 10. Sama dengan 2 tambah 14 16, 16 dibagi 10. Boleh kita perkecil angkanya, sama-sama dibagi 2. Berarti 8
per 5. Atau masih kita sederhanakan lagi. Hasilnya 1, 3 per 5. 1 kali 5, 5 tambah 3, 8. Hasilnya 1, 3 per 5. Andaikan soal ini minta yang paling sederhana jawabannya ya. Nah, sekarang kita masuk soal yang ke-11. Inverse dari soal yang ke-11, inverse dari G bundaran F X. Nah, kita kembali ke soal yang kedua tadi. Soal yang ketiga ya. G bundaran Fx ini didapatkan, ini dia. Ya, G bundaran Fx tadi, tidak perlu kita cari lagi, kita lihat hasil nomor 3 ya. Itu hasilnya 10x kurang 1. Hasilnya 10x kurang 1. Ini dia. G bundaran Fx sama dengan 10x kurang 1. Nah, seperti tadi kita misalkan lagi. Misalkan G bundaran Fx sama dengan Y. Maka Y sama dengan 10x kurang 1. Seperti tadi ya, kita pindahkan lagi yang punya variabel X ke ruas kiri dengan syarat tanda berubah. Variabel Y pindah ke kanan menjadi negatif. Kita bagi lagi dengan min 1, berarti 10x sama dengan Y tambah 1. Kalau X saja sama dengan Y tambah 1 per 10. Kembali kita ke inverse dari fungsi G bundaran F. G bundaran F min 1x. Nah, sekarang kita pakai variabel X. Otomatis ruas kanan menjadi X tambah 1 per 10. X tambah 1 per 10. Soal yang terakhir kita soal 12. Soal yang ke-12. Ditanya fungsi inverse dari G bundaran F. X-nya diganti dengan min 1. Ganti dengan min 1. Otomatis ini dibagi, ganti X dengan min 1. Min 1 tambah 1 per 10. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. 0 dibagi 10 hasilnya 0. Jadi nilai dari inverse G bundaran F min 1 sama dengan 0. Inilah pembahasan soal-soal fungsi komposisi dan fungsi inverse pada video Bu Syifa channel kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.